Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Gereja mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah di rumah masing-masing. Pada kesempatan saat ini saya akan membacakan satu warta gereja, yaitu pada hari ini Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, telah mengaku percaya atau sidi Saudari Sarah Lase, putra keluarga Bapak Yunus Lase, atau cucu Ibu Supamrih dari wilayah 1 di GKJ Gondo Kusuman. Mohon dukungan doa Ibu dan Bapak serta saudara-saudara agar saudara tersebut menjadi warga dewasa yang selalu diberkati Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Demikian warta gereja minggu ini. Warta gereja selanjutnya dapat dibaca pada warta gereja yang sudah dikirim melalui grup WhatsApp wilayah masing-masing. Ibu, Bapak, saudari, dan saudara yang terkasih, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita memasuki ibadah kita pada saat ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 10, baitnya yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang engkau, berilah musikmu bergaul, kita hendak menerima berkat dari Tuhan, dan di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kini saudara, marilah kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Pujian 21,
baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Pujilah Tuhanmu. Pujilah Tuhanmu setulus hati, masyurkanlah selalu tiap-tiap hari, masyurkanlah selalu tiap-tiap hari. Tuhan dengarkanlah doaku ini, berikanlah anugerah berkat serta damai, berikanlah anugerah berkat serta damai. Indahlah ikatan di dalam Tuhan, sehati setujuan sampai kesudahan, sehati setujuan sampai kesudahan. Jemaat dipersilahkan duduk dan kita akan memasuki pengakuan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, dengan kerendahan hati marilah kita menyadari serta mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan bercermin pada sabda kasih dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 14 yang demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ibu bapak, saudari dan saudara, juga adik-adik sekalian, menyadari ketidakmampuan serta ketidaksempurnaan kita dalam menjalankan sabda kasih Tuhan ini, marilah bersama kita menyatakan pertobatan kita dengan melantunkan Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 22 baitnya yang pertama dan ketiga, Walau Dosamu Merah. Dosamu merah akan putih dan bersih. Walau dosamu merah akan putih dan bersih. Walaupun merah akhir misi kan putih bersih. Walau dosamu merah, walau dosamu merah akan putih
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya dan memohon pengampunan kepada Tuhan, ada anugerah pengampunan dari Tuhan sebagaimana sabda Tuhan dalam Roma 3 ayatnya yang ke-23 dan 24 yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah saudara, kita akan tanggapi berita anugerah dari Tuhan yang begitu indah ini dengan memuliakan namanya melalui lantunan Kidung Pasamuan Jawi 345 baitnya yang pertama dan yang keempat. Nadyan kulo amicoro. Nadyan kulo amicoro ing saliring basa nanging sepi raos tresno kulo sestu sejati murid tansah setya nuladhane Gusti kasagedna tresna kanthi trusing ati dhateng alam wasesani. Sejati murid tansah setya nuladhane Gusti kasagedna tresna kanthi trusing ati dhateng alam wasesani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kesaksian sabda Tuhan, kita hendak mohon berkat dari Tuhan melalui doa. Kita bersama-sama berdoa. Pagi yang indah ini ya Tuhan, kami boleh merasakan kasih setia Tuhan melalui udara yang segar, kicauan burung, sinar mentari yang boleh kami rasakan, sehingga boleh menghangatkan dan sekaligus memberikan semangat dalam kehidupan kami, di dalam kami hendak melakukan aktivitas kami pada hari ini. Terlebih pada saat ini kami bisa berkumpul dengan keluarga kami masing-masing untuk bersama-sama beribadah. Kiranya ibadah ini dapat mendatangkan berkat dan kekuatan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Karena itu Tuhan sendiri yang berkenan memberkati kami. Dan kalau nanti kami pun hendak mendengarkan kesaksian firman-Mu,
biarlah kesaksian firman-Mu ini boleh menguatkan iman percaya kami dan sekaligus mampukan kami, baik pribadi, keluarga maupun persekutuan, dapat memberlakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami pun tidak menyerahkan setiap saudara kami yang berada dalam kesesakan, yang berada dalam penderitaan oleh karena kelemahan fisiknya, dan saat ini berada dalam keadaan sakit, atau juga dalam pergumulan yang berat oleh karena beban yang dialami dalam kehidupannya. Tuhan, Engkau berkenan melawat saudara-saudara kami ini, dan lawatan Tuhan inilah yang menumbuhkan semangat di dalam kehidupan saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami dikuatkan dalam penderitaannya, bahkan dapat mengucap syukur dan menyerahkan diri dan percaya kalau Tuhan Yesus yang akan memberikan kesembuhan dan juga kekuatan jalan keluar mengatasi pergumulan yang ada. Kami pun menyerahkan juga pemerintahan kami yang saat ini masih disibukkan dengan upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Banyak persoalan yang menimpa dan terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami dengan COVID ini, dan masih pula ditambah dengan adanya bencana alam yang dialami oleh sebagian besar dari saudara-saudara kami. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami alami saat ini, kami sadar kalau hanya dengan kekuatan kami, dengan apa yang kami miliki, kami tidak akan mampu mengatasi persoalan ini. Karena itu kami senantiasa mengandalkan Tuhan, dan karena itu kami memohon dan berseru, kiranya Tuhan sendiri yang berkarya untuk dapat menghilangkan pandemi dalam kehidupan bangsa dan negara kami ini, sehingga kami dapat dipulihkan kembali seperti sedia kala. Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan tim medis yang berjuang untuk menangani dan mengobati setiap pasien yang terkena pandemi ini. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi para tim medis ini, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh, dan apa yang diupayakannya dapat membuahkan hasil yang terbaik. Berkati pula keluarganya yang telah ditinggalkan sekian lama untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan Yesus, kami tidak menyerahkan seutuhnya ibadah pada pagi hari ini, dari permulaan pertengahan hingga akhir ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir dan memberkati ibadah ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami naikkan doa kami ini. Amin. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, baiklah kita naikkan pujian kita, pelengkap Kidung Jemaat 198 baitnya yang pertama. Di hatiku, ya Yesus. Aku
Kesaksian firman Tuhan yang hendak kita baca saat ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35 sampai dengan Matius 10 ayatnya yang ke-8. Yang demikian sabdanya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang bersedia mendengar, memperhatikan, serta berupaya melakukan kebenaran sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudaraku, sabda Tuhan dari Matius 9 tadi diberi tema hati yang berbelas kasihan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Ketika masa pandemi COVID-19 terjadi di negara kita ini, kita menyaksikan melalui tayangan televisi
atau bahkan juga WhatsApp. Ada seorang kakek menaiki mobil pribadinya dan kemudian berkeliling kampung dengan membagikan beras ataupun sembako dan uang sebesar 100.000 rupiah kepada setiap orang yang berkekurangan dan yang terdampak pandemi COVID-19. Dan ini dilakukan oleh sang kakek karena sang kakek merasa kasihan melihat sesamanya yang menderita. Dalam kehidupan bergereja pun, kita juga menjumpai sebuah keluarga yang setiap hari Jumat membagikan nasi bungkus kepada sesamanya yang terdampak karena COVID-19. Dan ini pun juga diikuti oleh keluarga-keluarga lainnya. Demikian juga gereja melalui kelompok pokja melakukan hal yang sama yang diikuti oleh komisi dan juga warga yang lainnya. Hal ini pun dilakukan karena tergerak oleh belas kasihan kepada sesamanya yang menderita dan yang membutuhkan pertolongan. Sikap yang demikian ini saya meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang ini dijiwai oleh keyakinannya dan juga oleh kasih Kristus yang telah dirasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu pertanyaannya saudara, apa toh belas kasihan itu? Menurut Barclay, kata belas kasihan berasal dari kata Yunani splagnisteis, dari kata splagna yang menggambarkan hati nurani manusia yang terdalam. Ketika seseorang memiliki belas kasihan, timbullah suatu usaha atau keinginan yang kuat untuk menolong dan mengurangi penderitaan sesamanya. Belas kasihan itu mengacu kepada perbuatan baik kepada orang-orang yang lemah atau yang miskin, menderita, termasuk juga kepada orang-orang berdosa. Yesus digerakkan oleh nurani yang penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang, yakni orang-orang Galilea, karena mereka seperti orang-orang terlantar tanpa gembala. Barclay menjelaskan bahwa kata terlantar berasal dari kata eriminoi, yang berarti terbaring tidak berdaya, lelah dan yang kebingungan. Keadaan mereka digambarkan seperti domba yang kehilangan gembala. Dan keadaan ini dapat terjadi dalam kehidupan manusia modern dengan persoalan-persoalannya, melahirkan orang-orang yang tidak berdaya, orang yang lelah, orang yang kebingungan. Lalu apa yang sudah kita buat dalam kondisi yang seperti ini? Fakta menunjukkan jumlah mereka yang tidak berdaya, yang lelah dan kebingungan semakin besar dibanding dengan mereka yang peduli. Karena itulah kemudian Yesus mengatakan bahwa pekerja sedikit tetapi tuaian banyak.
Pernyataan Yesus ini menggambarkan kondisi di mana orang Farisi sibuk dengan dirinya dan kemudian menutup mata terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Orang Farisi memandang mereka sebagai kelompok masyarakat yang harus ditiadakan, kelompok masyarakat yang harus dilupakan, kelompok masyarakat yang tidak perlu diperhitungkan. Sementara itu Yesus memilih untuk memperhitungkan dan merangkul mereka agar mereka tidak terhilang di tengah himpitan pergumulan hidup. Bagi mereka Yesus memiliki belas kasihan. Dan jikalau Yesus memiliki belas kasihan, ia tidak sekedar bersimpati, namun juga berempati. Yesus turut merasakan dan terlibat dalam penderitaan itu. Orang yang berada dalam penderitaan tidak pernah menjadi objek dari kebaikan hatinya, tetapi menjadi subjek yang ditempatkan sebagai sahabat dan saudara. Hal ini yang menggerakkan Yesus untuk memberikan yang terbaik untuk menuntaskan penderitaan mereka. Menuntaskan berarti tidak setengah-tengah atau sekedarnya, tetapi totalitas dari keutuhan dirinya melebur dan menyatu dalam penderitaan sesama. Hati Yesus selalu dapat dengan mudah digerakkan oleh penderitaan dan kesulitan hidup umatnya. Hati Tuhan adalah hati yang berbelas kasihan, dan ini nampak dalam karya-karya Tuhan Yesus. Misalnya, dalam Matius 9 diungkapkan ayatnya yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Matius 14 ayatnya yang ke-14 juga dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Di dalam Matius 20 pun juga diungkapkan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Dan tentunya kalau kita memeriksa Injil-Injil lainnya, begitu banyak ayat-ayat yang mengungkapkan tentang belas kasihan Tuhan ini. Belas kasihan adalah karakter dari Allah kita. Bapa kita di surga adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Ia Bapa yang sayang dengan anak-anaknya. Tindakannya didasari oleh kelembutan dan kepekaan hati yang setiap kali tergugah dan menjadi gelisah saat penderitaan terpampang di depannya. Saudara, karya Yesus dan belas kasih-Nya ini dilanjutkan dengan pembicaraan tentang kebutuhan pekerja untuk menuai. Dan tugas pengutusan Yesus bagi murid-muridnya. Para murid dipilih untuk ikut memberitakan kerajaan Allah dan melenyapkan penyakit dan juga kelemahan. Yesus memanggil dan juga memilih para murid yang terdiri dari orang-orang biasa untuk ikut serta memberitakan kerajaan Allah, untuk melenyapkan penyakit dan juga kelemahan.
Yesus mengutus para murid-Nya untuk melakukan sesuatu bagi penderitaan manusia bersama-sama Yesus dan di dalam karyanya. Yesus tidak meratapi atau menyesalkan keadaan itu, tetapi Ia bersama dengan para murid langsung terjun dan bekerja. Tindakan Yesus ini perlu dijadikan penyemangat pelayanan gereja dan tiap-tiap orang percaya. Bahwa tidak hanya cukup kita ini berdoa, berteori, berstrategi, dan kemudian merumuskan teologis yang rumit. Kita harus segera terjun ke ladang, berkarya dan berbuat sesuatu terhadap penderitaan itu. Ladang membutuhkan orang-orang yang mau berbelas kasihan, orang-orang yang mau berkorban, dan orang-orang yang mau menderita demi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengutusan Yesus dinyatakan kepada para murid-Nya dengan beberapa aturan, pesan, dan juga strategi. Semangat untuk melayani dan bekerja di ladang Tuhan dilengkapi dengan strategi yang tepat sasaran. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus juga mengajarkan kita untuk membuat perencanaan yang baik di dalam berkarya. Jangan sampai kita ini terjebak dalam dua sikap yang tidak tepat. Kadangkala ada orang yang begitu mengagungkan strategi, menghabiskan seluruh kemampuan dan energinya untuk merancang strategi, tetapi tiba pada saat pelaksanaan tidak ada seorang pun yang mau melaksanakannya. Atau sebaliknya, kita memiliki semangat untuk bekerja, tetapi asal bekerja sehingga hasilnya seperti usaha menjaring angin. Yesus di sini mengajarkan kepada kita bahwa strategi dan semangat adalah dua hal yang harus seimbang dalam pelayanan kepada mereka yang menderita. Pertama di sini yang dilakukan oleh Yesus adalah memilih murid-muridnya. Kita melihat bahwa latar belakang para murid yang begitu beragam dipakai oleh Allah menjadi satu kesatuan dan saling mendukung misi. Keberagaman bukanlah hal yang melemahkan, tetapi justru menguatkan kelompok untuk melaksanakan misi kerajaan Allah. Kedua, Yesus memberikan kuasanya. Dalam kuasa Yesuslah kita dimampukan untuk melakukan dan memberitakan yang terbaik. Tanpa kuasanya, kekuatan dan sehebat apapun yang ada dalam diri kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kita bekerja bukan karena kekuatan semata. Kita bekerja bukan karena kepintaran kita saja, tetapi karena kuasa Yesus. Kuasa Yesus yang memberkati dan memberi kemampuan kepada kita. Kuasa itu harus dinyatakan untuk mengatasi setiap penderitaan manusia. Jadi di sini saudara, kuasa yang diberikan Yesus ini bukan untuk kepentingan diri pribadi. Dan karena itu para murid dilarang untuk menerima imbalan karena pekerjaan. Mereka telah menerima dengan cuma-cuma dari Tuhan Yesus,
maka mereka juga harus memberi dengan cuma-cuma. Karya yang dilakukan ini murni untuk memberitakan belas kasih Allah tanpa maksud terselubung. Yang ketika Yesus memberikan strategi kepada para muridnya, yaitu dengan membatasi ruang lingkup demi hasil yang maksimal. Pembatasan ini tidak perlu kita pahami sebagai tindakan pilih kasih. Yesus fokus kepada penderitaan umat Israel terlebih dahulu. Tindakan eksklusif Yesus terhadap bangsa Israel ini nanti akan melingkupi dan termasuk juga dalam rencana yang lebih besar, yakni untuk seluruh bangsa. Dalam tugas pengutusan yang pertama, para murid tidak langsung diutus kepada bangsa-bangsa lain, tetapi kepada bangsa Israel dulu. Dan melalui pengalaman inilah para murid kemudian siap untuk diutus ke seluruh bangsa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melibatkan diri kepada kesulitan dan penderitaan orang lain tidak pernah menjadi mudah bagi kehidupan kita. Karena hal ini membutuhkan komitmen, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kebijaksanaan dan juga kerendahan hati. Dan tidak banyak orang yang bersedia melakukannya. Tidak banyak orang memberikan dirinya digelisahkan akan kesulitan orang lain. Lebih banyak dari kita memilih untuk bersikap aman dan mementingkan diri sendiri. Untuk itulah Yesus berkata, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Tetapi saat ini Yesus mengajak kita untuk memiliki hati yang berbelas kasihan. Sekarang maukah kita memiliki hati seperti Yesus yang memandang sesama sebagai sahabat, siap untuk menjadi gelisah dengan penderitaan orang lain, siap terlibat bersama dan berjalan bersama dalam kesulitan. Dan inilah panggilan hidup kita yang telah diselamatkan oleh Yesus. Dalam keadaan apapun kita sebagai orang percaya diharapkan mau lebih peka pada keadaan sekitar kita. Masih banyak di luar sana orang yang membutuhkan uluran kasih Allah. Kita sebagai orang percaya yang telah beroleh kasih Allah hendaknya mau menjadi pekerja kepada sesama, yakni melakukan yang baik bagi sesama, menghadirkan belas kasihan Allah kepada sesama. Dan kiranya kasih Allah terus menaungi kita, memberi kekuatan kepada kita melewati segala penderitaan hidup, memampukan kita memiliki hidup yang bersinar dan menjadi cerminan kasih Allah kepada umat manusia di dunia ini. Tuhan senantiasa memberkati upaya dan perjuangan hidup kita. Amin. Kita akan masuki saat teduh, dan di dalam saat teduh ini kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh anak kita, Darel. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kini aku percaya
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu Saudara, demikian persembahan sebuah lagu dari anak kita, Dik Darel, yang mengingatkan kita untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Dan pujian ini tentu menguatkan iman percaya kita. Terima kasih Dik Darel di dalam memberikan pujiannya, dan di waktu-waktu mendatang pun nanti terus dapat mengisi dalam ibadah. Tuhan memberkati. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudari dan saudara yang terkasih, telah tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun nas pembimbing yang mendasari penghaturan persembahan kita terambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-14 yang demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasyarmu kepada yang Maha Tinggi. Marilah kita iringi penghaturan persembahan kita dengan menyanyikan kidung pujian 148 bait 1 dan 3. Ku bawa persembahan. Ku bawa persembahan kepadamu Tuhan, dengan hati gembira karena Kau pemberinya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan, karena
Marilah persembahan kita ini kita haturkan di hadapan Tuhan dengan doa. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, kami haturkan kehadirat-Mu bahwa pada kesempatan yang indah ini dari rumah kami masing-masing, Engkau telah memperkenankan kami untuk beribadah dan menghaturkan persembahan kami. Baik itu persembahan mingguan, persembahan salib, bulanan, perpuluhan, persembahan istimewa yang lainnya. Persembahan kami ini kecil Tuhan, jika dibandingkan dengan berkat-berkat-Mu yang selalu melimpah yang ada pada kami. Oleh karena itu, sucikan, kuduskan persembahan kami ini, sehingga layak di hadapan Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan jemaat-Mu di sini, sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan. Engkau berkati pula saudara-saudara kami yang Engkau percaya mengelola persembahan ini, sehingga semua yang dilakukannya seturut dengan kehendak-Mu saja. Allah Bapa Surgawi, terima kasih juga kami haturkan karena Engkau telah izinkan kami mendengarkan sabda-Mu yang telah dilayankan oleh Pendeta Junarso Kartiko Hadi. Mampukan kami Tuhan, tidak hanya mendengarkan saja, tidak hanya merenungkan saja dan menyimpan dalam hati kami, tetapi Tuhan, mampukan kami untuk melaksanakan sabda-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ibadah minggu pada hari ini sudah selesai, semuanya sudah berjalan dengan lancar, adalah karena berkat kasih karunia dan pertolongan Tuhan saja. Oleh karena itu, jika ada kesalahan, jika ada dosa yang terselip di dalam kami melaksanakan ibadah, pun juga di dalam kami menghaturkan persembahan, kami mohon ampun. Demikian Tuhan, seru doa, permohonan kami, ucapan syukur kami yang hanya kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan segera menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita memuji dan memuliakan namanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 429 baitnya yang pertama. Masih banyak orang berjalan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai saudari dan saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
yang setia beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi agar kami tetap teguh di dalam kasih, melayani setiap orang berkeluh.